Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung kembali mendorong pariwisata pada masa new normal untuk recovery perekonomian Bangka Belitung. Sebab dengan dibukanya kembali sejumlah objek wisata, baik itu wisata alam, kebun binatang, hotel, dan kegiatan lainnya, tentu bakal berdampak pada menggeliatnya perekonomian Bangka Belitung. Beberapa lapangan usaha yang juga mungkin akan diuntungkan, di antaranya lapangan usaha industri pengolahan seperti industri makanan dan minuman, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha jasa perusahaan seperti menghidupkan kembali agen perjalanan yang digunakan oleh para wisatawan, lapangan usaha jasa lainnya seperti jasa kesenian, hiburan, dan rekreasi, dan lainnya yang juga akan berdampak positif dengan kembali menggeliatnya pariwisata di Bangka Belitung. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung tengah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan mengembangkan pariwisata di masa kenormalan baru. Lalu bagaimana tata kelola kenormalan baru menuju pariwisata Bangka Belitung yang lebih baik? Kita langsung saja akan membahas topik ini bersama dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, yang sudah berada di studio Berita 1. Selamat siang, Pak Erzaldi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah bisa hadir, tapi kita jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak kita. Ini kalau kita tahu dari pemerintah pusat sendiri sudah mengizinkan 4 daerah yang kategorinya zona hijau untuk kembali membuka kawasan pariwisata mereka. Salah satunya ada Bangka Belitung. Saingannya lumayan juga nih Pak, ada Bali, Banyuwangi, NTT. Salah satunya ada Bangka Belitung. Tiga-tiganya juga favorit begitu kan. Tapi sejauh ini sudah seperti apa sih kesiapannya dan juga masyarakat sendiri, dari masyarakat Bubble sendiri, apakah mereka sudah mulai mengunjungi daerah-daerah atau objek wisata yang ada di sana? Baik, jadi kita bersyukur 5 sebetulnya bukan 4. 5 provinsi, salah satunya Bangka Belitung sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kembali membuka objek wisatanya di era pandemi ini. Tentunya dengan berbagai syarat. Protokol COVID-19 harus kita jalankan. Dan memang Bangka Belitung sekarang pun posisinya sudah hijau, lama sudah hijau. Kalaupun dia ada yang terdampak itu baru sampai ke kuning dan nggak pernah lagi merah. Merah cuma sekali waktu itu pada saat banyak yang terpapar di salah satu unit pekerjaan penambangan kapal isap. Nah, itu banyak, jumlahnya agak banyak. Tetapi semua relatif dari 7 kabupaten kota yang ada sekarang itu kondisinya sudah hijau dan kuning satu. Kota Pangkal Pinang karena memang yang terdampak cukup banyak. Yang mengembirakan kita adalah bahwa kesembuhan daripada masyarakat kita yang terpapar ini di Bangka Belitung itu menempatkan posisi yang pertama di Indonesia. Jadi kesembuhannya itu 83%, persentase kesembuhannya, dan ini tertinggi se-Indonesia. Terus penanganan yang cepat dari gugus tugas dan para medik tentunya, para dokter dan semua yang tergabung dalam gugus tugas ini, termasuk juga relawan, itu sangat bekerja sepenuh hati dalam menjalankan dan mensosialisasikan disiplin protokol COVID-19 ini. Dan masyarakatnya juga mungkin disiplinnya, awareness-nya lebih kalau baik begitu. Masyarakatnya ya so-so lah, ya tengah-tengah lah. Karena memang disiplin ini karakter. Ya, masyarakat kita ini bukan dia tidak disiplin, tapi ada istilah kata orang Bangka itu ndak kawan usahnya. Ndak kawan usah itu ya gue gini-gini aja udah. Yang penting gue gini-gini aja nggak kena. Padahal terlalu apa namanya? Santai ya, santai. Karena mereka beranggap bahwa saya sehat kok. Saya ndak kena COVID-19 kok. Nah, ini yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Ditambah lagi yang dia tahu, misalnya masyarakat sendiri Bangka Belitung dinyatakan zona hijau, jadi merasa aman begitu. Mungkin weekend jadi pengennya jalan-jalan ke tempat wisata. Yang kita tahu Pangkal Pinangnya saja banyak objek wisata, di Belitungnya juga banyak objek wisata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah juga, mungkin oleh Disparnya lebih khusus, untuk tetap mengawal objek wisata ini di era new normal berjalan, tapi
ini bisa jangka panjang nih, jangan tiba-tiba nanti berubah jadi zona kuning atau zona orange atau Ya. zona kuning tutup lagi begitu Pak. Nah ini yang terus kita edukasikan kepada masyarakat, dan yang terpenting edukasi ini tidak saja kita mengarahkan kepada masyarakat untuk melakukan protokol COVID-19 ini, tapi kita arahkan agar masyarakat itu menjadi contoh, menjadi contoh yang lain, termasuk menjadi contoh memberikan keyakinan. Karena kita daerah pariwisata, tentunya kita harus memberikan keyakinan kepada para calon pengunjung ke daerah kita bahwa kita sudah menjalankan protokol COVID-19. Nah sekarang, kalau misalnya taruhlah kondisi daerah kita hijau, tetapi masyarakat kita tidak menampakkan dirinya jadi menjalankan. nggak yakin ya calon wisatawan ya. Wisatawan ngelihat mana hijaunya, toh masyarakatnya nggak disiplin, nggak pakai masker, nggak jaga jarak dan lain sebagainya. Ini kan menjadi ragu juga orang berkunjung ke kita. Nah ini menjadi tantangan kita dari pemerintah berserta stakeholder lainnya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Sekarang kalau misalnya itu tidak kita jalankan, kira-kira tershoot aja sama kamera, terviralkan oleh orang, langsung nggak yakin gitu ya, langsung nggak jadi deh, jadi batal nih liburan ke bubble-nya. Jualan yang sudah 100%, wah bisa turun jadi 20% tuh. Jadi ini menariknya adalah dari pemerintah sendiri mengkondisikan masyarakat ini benar-benar merasa ada rasa apa ya, memiliki. Betul. Jadinya mereka masyarakat sendiri bertanggung jawab untuk bagaimana menciptakan bahwa objek wisata yang reopening lagi ini bisa terus panjang gitu ya bukanya ya. Betul. Ada apa saja Pak yang kita tahu kan kalau Pangkal Pinang, Belitung sendiri banyak sekali objek wisata. Untuk sekarang ini dibatasi tidak Pak? Objek-objek wisata di mungkin yang kita buka adalah yang indoor. Hanya yang outdoor saja. Yang outdoor saja. Jadi indoor masih tutup semua. Dan memang kebanyakan wisata kita ini wisata alam, outdoor semua. Jadi wisata-wisata yang menjual itu adalah wisata-wisata outdoor. Setuju. Nah, indoor kan ya di hotel mungkin ruangan, tetapi untuk ketersediaan kamar hotel sudah dimulai sejak 1 Juli kemarin. Kita sudah mulai dan hampir semua hotel sudah bergerak. Nah, kalau restoran sebelum hotel buka sudah mulai restoran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa wisata kuliner di Bangka Belitung ini yang sangat luar biasa, yang bikin kita gemes ya, sehingga ada kepiting, ada udang, siput ya. Makanan-makanan lokal kayak tewan, lakso dan lain sebagainya, empe-empe, otak-otak. Kopi, Pak. Kopi termasuk ya, kopi tung tau dan lain-lainnya. Ini kan mengundang sekali. Jadi ketika misalnya dalam dalam era new normal ini, kawan-kawan dari pelaku pariwisata tidak kuat menjaga protokol COVID-19 ini, ya percuma saja dipromosi. Tapi dari pemerintah pusat sendiri begitu Pak, dari pemerintah maksudnya dari pemerintah provinsi, jika memberi ini tidak Pak, batasan insentif dan juga apa ya, reward and punishment mungkin ya. Kalau rewardnya mungkin akan memberikan insentif, atau kalau punishmentnya lebih ke saat berubah lagi di statusnya atau terlihat ada peningkatan, ini mesti dievaluasi. Betul. Dan ada punishment mungkin begitu bagi pelaku usaha pariwisata. Saatnya kita sekarang untuk bersama-sama. Jadi ini kan trial and error. Belum ada orang yang berpengalaman dalam mengatasi atau menjalankan pandemi ini. Jadi dalam membuat kebijakan, semua stakeholder kita turut sertakan, termasuk pelaku wisata. Jadi kalian maunya gimana sih? Yang penting bagi pemerintah, kita bisa jalan dan tidak bisa menunggu lama. Kalau kita mengikuti protokol COVID-19. Nah, disinilah terjadi diskusi. Nah, dalam diskusi ini biasanya keluar usul-usulan. Nah, ketika kita melihat usulan yang disampaikan oleh stakeholder ini memang tidak memungkinkan untuk dijalankan protokol COVID-19, ya kita tidak akan keluarkan. Tidak akan membuka juga begitu ya. Dan kita bersama-sama saling mengawasi. Bukan saja pemerintah yang mengawasi kawan-kawan pelaku wisata. Antar sesama mereka pun saling mengawasi. Karena apa? Semua saling berketergantungan. Ketika satu tidak melakukan dengan baik protokol COVID-19 ini, akan mempengaruhi yang lain. Nah, bayangkan misalnya, kita sudah mengeluarkan promosi atau sudah mengeluarkan gimmick dalam marketing untuk menjual daerah kita. Tiba-tiba kelihatan apa yang
yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan protokol COVID-19 ini tidak dilakukan oleh kawan-kawan. Ya. Percuma juga. Baik, jadi seluruh giat ekonomi harus berjalan. Salah satunya memang tulang punggungnya ini dari Betul, pariwisata, betul. tapi keselamatannya juga harus dijaga. Ya, dan ini harus. Oke. Kita Dan ini ada harus. segmen berikutnya untuk membahas seperti apa geliat atau bagaimana cara mendongkrak pariwisata di Bangka Belitung. Usai jeda pemirsa, kita akan kembali tetap di Lunch Talk.